Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Majid. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum minggu ke-12, yaitu tentang penerapan room data yang berisikan bertujuan untuk memperkenalkan dan mempelajari penerapan room data pada Android Studio. Untuk bab 1, pemahaman masalah yang dihadapi itu dalam penerapan room data, kadang pada saat input data tidak masuk ke database, dan kadang inputannya delay atau kita harus melakukan refresh sendiri pada app infectionnya. Contoh masalah yang saya dapatkan sebelumnya itu ada pada riwayat ini. Sebelumnya saya belum menambahkan ini metode fetch riwayat untuk menampilkan semua dari semua database yang telah kita buat sebelumnya. Saya belum menambahkan metode ini untuk mengambil data dari room datanya. Selanjutnya ini juga kita harus menyamakan nama metode yang kita gunakan dari app database, yaitu getInstance. Kita harus menyamakannya di sini. Ininya harus sama, dan di sini kita dapat menamakan DAO baru di sini sebagai query untuk menampilkan atau mengakses dari database-nya. Terus ada pada sini ya. Di sini. Karena saya pada pertemuan sebelumnya pada menu search tiket, result tiket, select seat, yaitu pemilihan kursi pada bus, dan pembayaran itu di dalam satu package yang dinamakan package search, maka mereka saling terhubung satu sama lain, dan ketika kita menginputkan data, maka data yang di awal kita inputkan itu akan ditampilkan di fragmen selanjutnya. Mungkin di sini ada juga size pada kursi ini hanya bisa memilih satu kursi, padahal kita sudah menginput 2 kursi, maka dipilih seperti ini dengan menggunakan array list of sini, dan menambahkan drop pembayaran juga untuk fragmen transaksi. Di sini kita mengambil datanya dari search fragment di sini, dan di sini kesalahan error tadi, kita menginputkan dua kursi dan hanya menampilkan satu kursi. Jadi kita untuk defaultnya kita memberikan argumen jumlah kursi itu ada 1. Jika kurang dari 1, maka kursi yang dipilih itu hanya 1. Dan kita membuatkan seats label ya seperti ini. Ada for each index. Ini kita memilih itu indeks pada kursi, karena kursi ini menggunakan grade dengan array seperti ini.
Mungkin itu masalah yang saya hadapi dan penyelesaiannya. Untuk bab 2 itu ada pada refleksi pembelajaran, yaitu room database bawaan dari Android yang versi sederhananya SQLite. Nah, pada room data ini terdiri dari 3, yaitu DAO, entity, dan app database. Yang pertama itu yaitu entity. Pada entity ini sama dengan tabel dan kolom yang akan kita gunakan pada database-nya nanti. Contoh di sini ada tabel dengan nama transaksi, dan dengan kolom ini nama bus, asal tujuan, tanggal, total harga, nama pemesan, nomor identitas, dan metode pembayaran. Di sini dengan adanya database berikut, kita akan menggunakan DAO. DAO ini digunakan untuk mengakses dari database itu, contoh itu query, insert, delete, atau update begitu. Di sini saya hanya menggunakan 2, yaitu query dan insert. Query ini untuk memilih semua kolom atau menampilkan semua kolom dari tabel transaksi dengan metode get all list transaksi. Dan insert ini kita memasukkan data ke tabel transaksi entity. Selanjutnya ada app database ini penghubung antara entity dengan DAO. Dengan di sini hanya ada satu tabel, yaitu transaksi entity. Jika ada 2, kita buat jadi 2 sini dan menambahkan ini, menambahkan DAO atau ya menambahkan DAO. Terus ada companion, yaitu get intents. Ini untuk menghubungkan antara database dan room database nanti sehingga dapat ditampilkan. Selanjutnya tuh untuk menampilkannya di fragmen lain, kita bisa menggunakan adapter. Di sini menggunakan adapter dengan menggunakan recycle view di sini dan view holder. Nah, pada view holder ini saya akan menampilkan ini, nama bus, asal tujuan, tanggal, nama pemesan, dan total harga. Ini berupa adapternya. Untuk fragmen itu di sini jangan lupa untuk menambahkan ini fetch riwayat. Metode ini berguna untuk mengambil semua data dari tabel transaksi dengan menambahkan semuanya, dan jangan lupa untuk memanggilnya di sini untuk mengambil data dari room database. Di sini untuk ini ya, inisiasi awal atau deklarasi value dari DB atau adapter, yaitu mengambil database dengan metode get intents, dan adapter diambil dari riwayat adapter dari list transaksi. Dan ini digunakan untuk recycle view, maka akan menampilkan semua data dari room database-nya. Selanjutnya pada hasilnya mungkin seperti ini. Maka kita login dulu, contoh.
Ini masuk ke sini. Nah, kita inputkan dulu contoh dari Jakarta, Bali. Contoh di tanggal 3 contoh kan. Kursi contoh 3. Oh ya, pada praktikum ke-12 ini saya juga sudah menambahkan pemilihan kursi sesuai inputan yang kita inputkan pada search tiket ini, dan adanya fitur pembayaran. Lanjut untuk search, akan muncul seperti ini. Atau bus Cepat Jaya kita pesan. Nah, karena kita menginputkan 3 kursi tadi, maka kita mempunyai batas hanya 3 kursi yang kita pilih. Itu di sini. Nih. Nah, di sininya tidak bisa lagi karena kita hanya menginputkan 3 kursi. Sini, maka akan muncul detail tiket dari bus cepat Jakarta Bali, jamnya segini dari jam segini, harganya 140, 3 kursi yaitu 1B, 2B, dan 4C. Total harga didapatkan dari harga per tiket dikalikan banyak dari kursi yang kita inputkan, yaitu kali 3. Nah, di sini menerapkan dari room database-nya. Contoh kita buat di sini Budi, nomor identitas 12 Merape mungkin. Ini asal aja. Di sini juga ada pemilihan metode pembayaran, contoh transfer data atau dana mungkin. Di sini tekan dulu konfirmasi pembayaran ini. Nah, di sini maka sudah muncul di bawah sini yaitu Budi dengan bus Cepat Jaya Jakarta ke Bali dengan pemesanan nama Budi dan harga berikut. Untuk ngecek pada database-nya ada di sini, app inspection. Nah, nama Budi. Nah, di sini masih ada kekurangannya karena tidak dapat menampilkan tanggal. Dari sini saya belum menemukan solusinya. Mungkin di pertemuan selanjutnya saya akan memfix dari failure ini. Mungkin sekian. Jika ada kesalahan kata mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.